Oke, saya buka dulu untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan waktu di kuliah terakhir kita, mata kuliah teknologi pangan. Ini kita libur tapi masih ada kuliah pengganti karena kemarin memang ada satu kesibukan, ada yang libur juga dan lain sebagainya, sehingga kuliahnya digantikan di hari ini. Ini libur panjang tapi kalian masih menyempatkan waktu untuk hadir di kuliah, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Untuk kuliahnya ini materinya sudah bisa diunduh di LMS, ini materi yang sama dengan minggu kemarin, tapi slide-nya aja yang beda, jadi meneruskan materi yang kemarin. Kalau yang minggu lalu kita belajar berkaitan dengan, tempat lokasi, kemudian seleksi panelis, yang kali ini kita akan belajarnya lebih pada metode. Jadi uji organoleptik itu tidak hanya yang kita pelajari kemarin di lab saja. Jadi ada beberapa metode yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan nanti kalian diminta oleh kakak tingkat untuk melakukan uji organoleptik dengan metode yang berbeda yang tidak kita lakukan di lab kemarin, itu kalian sudah tahu lah minimal harus ngapain dan bagaimana cara, pengerjaannya, gitu. Nah, ini metode-metode yang digunakan untuk, evaluasi sensoris. Jadi memang setelah kalian mengikuti perkuliahan ini memang diharapkan kalian itu bisa menjadi seorang panelis. Minimal panelis semi terlatih, karena kan kalian sudah mendapatkan pelatihan. Tapi kalau ternyata nanti ada seleksi dan kalian lolos menjadi seleksi terlatih, itu lebih baik lagi, gitu. Jadi diharapkan ketika selesai praktikum selesai kuliah ini, kalian bisa lebih mengenali atau kemampuan untuk menjadi panelis itu semakin terasa. Dan untuk melakukan uji organoleptik itu memang ada beberapa metode. Yang pertama ada metode diskriminasi, pembeda begitu, yang memang tujuannya apakah produk ini berbeda dengan yang lain gitu. Kemudian ada deskriptif. Jadi sejauh mana perbedaan itu? Kalau yang diskriminasi itu hanya apakah produknya berbeda atau tidak, sedangkan kalau untuk yang deskriptif itu adalah sejauh mana perbedaannya? Perbedaannya itu jauh atau tidak, atau bagaimana bedanya? Nah, itu ada di metode deskriptif. Kemudian ada metode afektif atau penerimaan atau hedonik. Ini yang berkaitan dengan kesukaannya. Sejauh mana sih panelis itu menyukainya, suka atau tidak. Nah, itu adalah metode penerimaan. Nah, ini contoh ya yang discrimination test. Apakah dua produk ini berbeda dengan yang lainnya? Ini contoh contoh pertanyaannya. Jadi yang kita lakukan kemarin di praktikum yang uji segitiga itu termasuk uji pembeda atau masuk ke uji discrimination. Jadi apakah mana kita mencari produk yang berbeda dengan yang lain. Nah, umumnya untuk metode diskriminasi itu menggunakan 25 sampai 50 panelis. Jadi memang, menggunakan panelis-panelis semi terlatih, kemudian dia memiliki kemampuan dalam membedakan jelas, dapat menggunakan metode triangle atau uji segitiga atau duo trio atau uji pembeda. Kemudian biasanya ini juga menggunakan tabel analisa, tabel-tabel yang itu yang kalau kita, ada 25 panelis maka untuk dikatakan berbeda itu jumlah panelis yang menjawab benar ada berapa. Nah itu, kita menggunakan tabel itu untuk kesimpulannya. Ini keuntungannya cepat dan simpel, tapi memang dia memiliki keterbatasan karena hanya mengetahui apakah produknya berbeda atau tidak, cuman itu doang. Nah, ini contohnya untuk ini triangle test ya. Apakah kalau triangle test tuh begini, jadi itu ada tiga produk, ada A sama B dengan kode 342, 608, dan 194. Kalian akan diminta mencari mana yang berbeda atau mencari yang B ini yang mana. Oh, ternyata ada di 194. Nah, begini, ini yang triangle. Ada lagi dua trio. Dua trio itu kalian akan disediakan produk B atau kode sampel misalkan 437 begitu, kalian akan diminta untuk mencicipi, merasakan, melihat selama 3 menit misalkan atau selama waktu tertentu, kemudian referensi ini, produk B ini tuh akan diambil, tidak lama kemudian kalian akan
dihadapkan pada produk A dan B dengan kode 821 dan 976. Kalian akan diminta, ya, kalian akan diminta mencari mana produk yang sama dengan yang tadi, dengan yang B tadi. Ini kan produk B sudah diambil, jadi kan kalian sudah tidak bisa apa ya, kalian hanya bisa mengingat-ingat, "Oh, tadi produknya seperti ini." Dan kalian akan diminta mencari mana yang produk B, dan produk B itu adalah yang 976. Gitu, itu yang duo trio. Prinsipnya triangle test sama duo trio itu sama, kita mencari produk yang mana yang berbeda. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda. Kalau yang triangle diberikan sekaligus, tiga-tiganya. Kalau untuk yang duo trio, nanti akan diberikan satu terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan ini diambil, yang referensinya diambil, dan kita akan memilih 1 produk yang ini, yang 2 ini kan diberikan kemudian kita akan diminta untuk memilih mana yang sama dengan yang B tadi ya, yang sama dengan referensi tadi, gitu. Kalau uji Pilot Comparison, pembanding, itu misalkan mana yang lebih manis, A atau B. Contohnya ya, ada 2 larutan misalkan 035 sama 759, kalian akan ditanya mana yang lebih manis. Misalkan jawabannya adalah B, oh ini yang lebih manis, gitu. Jadi diskriminasi itu prinsipnya adalah membedakan satu dengan yang lainnya, gitu. Kalau yang uji deskriptif, itu kan sejauh mana perbedaannya itu tadi, gitu. Kalau uji deskriptif yang mutu hedonik, itu contoh dari uji deskriptif. Tapi kita juga bisa menggunakan panelis selatih 8 sampai 12 panelis selatih. Nanti untuk panelis selatihnya itu harus di-screening, harus dilatih dulu supaya bisa membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Eee, ke Kelebihannya, perbedaannya itu akan sangat detail. Jadi karakteristik produk itu akan tergambarkan dengan sangat lengkap. Tapi memang kelemahannya itu butuh waktu yang banyak, karena harus menseleksi panelisnya, harus melakukan pelatihan, harus melakukan uji mutu hedonik gitu kan, itu butuh waktu yang sangat lama, gitu. Oh iya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh langsung ini ya, langsung menuliskan di chat daripada menunggu nanti kuliahnya selesai mungkin lupa terkait dengan pertanyaannya, kalian boleh menuliskan terlebih dahulu, nanti saya jawab setelah kuliah selesai. Nah, ini kemarin gambaran kakak tingkat kalian yang menjadi panelis pelatih, di mana saya melakukan pelatihan terhadap mereka. Jadi produknya itu, eee, ada di depan, ada produk, referensi di depan, kemudian panelis dilatih, oh misalkan produk cookies itu karakteristiknya seperti ini, oh kalau produk es krim itu karakteristiknya seperti ini. Nah, nanti panelis ini akan menentukan perbedaannya, apa yang mereka rasakan selama mencicipi produk itu. Gitu. Ini bisa menggunakan ini metode quantitative descriptive analysis seperti ini, ada apa ini, ada yang pelatihan seperti ini, atau menggunakan sensory spectrum atau flavor profile. Ini yang memungkinkan untuk dilakukan adalah yang QDA, quantitative descriptive analysis. Ini contohnya untuk formnya, kalau kemarin kalian menggunakan yang satu apa, 2 apa, 3 apa, gitu. Nah, yang di sini untuk metode deskriptif secara umum, itu menggunakan yang seperti ini, yang garis. Jadi untuk mengetahui contoh ya, ini penampilan turbidity itu kejernihan, seberapa jernih, dia di sini sangat jernih, kalau ke kiri berarti sangat jernih, kalau ke kanan berarti dia sangat tidak jernih, begitu. Warna, misalkan warna kalau yang kiri itu sangat cerah, yang kanan itu sangat gelap. Viskositas, kekentalannya yang di sini, yang di kiri itu dia tidak kental, sangat cair misalkan, kalau yang sebelah kanan dia semakin cair, begitu. Prinsipnya begitu. Jadi nanti panelis ya hanya akan memilih mereka itu kira-kira ada di mana, gitu. Misalkan misalkan, oh menurut dia ada di sini kan, menurut dia ada di sini, oh menurut panelisnya warnanya itu kecerahannya di sini, viskositasnya di sini, gitu kan. Kalau misalkan untuk aroma tingkat kemanisannya ini tidak manis sama sekali, ini sangat manis begitu, kira-kira dia mendekati sangat manis, tapi kalau sangat manis banget juga tidak, maka panelisnya bisa menentukan di sini.
Untuk aroma anggur misalkan, oh dia tidak terlalu ada aroma anggur, ada sama tipis-tipis, bisa tuliskan di sebelah agak kiri. Aroma apel misalkan, oh dia aroma apelnya lebih kuat dibandingkan dengan aroma, eee, ini gitu kan. Berarti bisa aja yang di aroma apel tuliskan di sini, karena menurut panelis aroma apel lebih kuat dibandingkan dengan aroma anggurnya, gitu. Jadi kita bisa mengukur intensitas dari masing-masing parameter. Jadi panelis itu nanti yang akan menentukan ini, turbidity, apa, kebeningan, kejernihannya. Oh, minuman ini dia bening karakteristiknya, warnanya bagaimana, kekentalannya bagaimana, rasa bagaimana, aroma manisnya, jenis aroma-aroma seperti ini semuanya yang menentukan adalah panelis terlatihnya, gitu. Kemudian, nah dari data-data tadi itu bisa disajikan dalam bentuk ini, kalau saya sih bilangnya apa, radar radar laba-laba ya, karena kan seperti jaring laba-laba seperti ini. Nah, di sini itu bisa tahu. Jadi misalkan nih, warna apel di sini lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Misalkan di sini ada aroma apa lebih kuat dibandingkan yang lain, itu sangat mudah dilihat dalam bentuk spider plot begini. Tapi memang untuk penyajian datanya belum tentu seperti ini. Ada yang dalam bentuk tabel menyajikan rata-rata itu juga ada. Ada yang dibentuk radar-radar seperti ini juga ada, gitu. Kalau untuk uji penerimaan itu apakah kalian suka atau tidak suka, itu bisa menggunakan panelis yang tidak terlatih, boleh. Bisa sampai 75, bisa sampai 100 panelis per tesnya. Karena kan hanya apakah kamu suka, apakah kamu tidak, itu kan tidak perlu membutuhkan, apa ya, kemampuan yang detail berkaitan dengan organoleptik. Selama dia suka, dia bisa menentukan apakah dia suka atau tidak, dia bisa menjadi panelis dan ini penggunaannya lebih luas dibandingkan dengan 2 metode yang sebelumnya, gitu. Tapi memang kelemahannya ya kita tidak bisa, apa ya, produknya itu apa ya, hasil pengujian ini belum tentu mewakili dari sampelnya. Jadi kita hanya tahu apakah panelis konsumen menyukainya atau tidak, sejauh mana panelis menyukainya. Tapi kalau mengapa panelis menyukai itu kita tidak bisa apa ya, melihatnya, gitu. Nah, untuk yang consumer acceptance test itu ini contoh ya, contohnya menggunakan 9 skala. Kalau kemarin kita menggunakan 5 skala, ada yang menggunakan 9 skala, ada yang 7 skala, ada yang menggunakan garis dari sangat tidak suka sampai sangat suka, gitu. Itu macam-macam. Ini contohnya kalau misalkan, sangat sangat suka banget, kasih skor 8. Sukanya itu banget 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 gitu kan, bisa kasih skor 9 gitu. Jadi semakin banyak skalanya itu akan semakin detail, tapi ya memang sulit karena apa bedanya sangat suka, like very much, sama like extreme. Nah, itu kan memang bedanya sangat tipis. Jadi panelis itu yang tidak terbiasa menjadi atau tidak terbiasa melakukan ujian hololeptik akan kesulitan membedakan dari like extremely atau like very much atau misalkan ini dislike slightly, agak tidak suka dengan agak-agak tidak suka itu apa bedanya, kan bingung gitu kan. Kalau untuk anak-anak itu bisa menggunakan yang begini. Jadi kalau anak-anak kan ya susah ya kalau satu apa, 2 apa, 3 apa kan susah. Jadi bisa diwakili oleh gambar seperti ini. Kalau, apa, anak-anaknya itu tersenyum kemudian atau memilih gambar tersenyum berarti dia suka. Tapi kalau misalkan dia wajahnya merengut, kemudian tidak ada senyuman, berarti kemungkinan dia tidak suka, gitu. Itu kalau anak-anak. Nah ini, kita bisa menggunakan skala yang seperti ini. Jadi yang verbal hedonic scale atau yang seperti ini bisa, atau yang kategorinya begini, menggunakan wajah juga bisa untuk anak-anak, menggunakan gambar gambar anjing seperti ini juga bisa. Kalau biasanya kalau sudah mahasiswa ini, dari 9 skala, ada ini kita biasanya menggunakan 5 skala yang ini. Kalau untuk skripsi, kalau sudah tesis, disertasi biasanya menggunakan 7 skala. Ini atau menggunakan seperti ini juga boleh.
menggunakan yang interval begini dari sangat tidak suka sampai sangat suka, itu juga boleh. Jadi ya tinggal nanti kembali ke penelitinya mau menggunakan metode yang mana, tapi semua metode ini sah untuk digunakan, boleh untuk digunakan. Kalau uji mutu hedonik tadi masuk ke apa, pembeda itu tadi, panelis menyatakan suka tidak panelis menyatakan kesan terhadap produknya seperti apa. Ini sama dengan yang kita lakukan di praktikum kemarin. Untuk uji mutu hedonik ya untuk formnya tidak hanya seperti yang ada di praktikum kemarin yang apa, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi bisa juga dalam bentuk intensitas seperti ini. Jadi dari misalkan dari warna dari sangat gelap sampai sangat terang begitu, itu boleh. Yang form-form yang lain seperti ini bisa. Jadi tidak hanya yang seperti kita praktekkan di praktikum. Nah ini contoh studi kasus. Contoh ya, siapa siapa tahu kalian mau menjawab. Ini contoh contoh kalau nanti saya membuat, apa, soal UAS itu kurang lebih juga dalam bentuk cerita seperti ini, ya. Kalian tidak perlu capek-capek membawa contekan, tidak perlu membawa contekan dan memang tidak perlu bertanya kepada temannya karena soal saya itu kebanyakan tidak ada di materi. Jadi soal saya kebanyakan dalam bentuk cerita, dalam bentuk cerita seperti ini. Sehingga kalau kalian tidak memahami materinya, pastinya tidak bisa untuk memahami soalnya, sehingga pastinya akan eee, kesulitan untuk menjawab. Jadi coba kalian jawab ya ini. Perusahaan es krim mengembangkan produk baru dengan mengganti gelatin dengan pektin sebagai stabilizer. Stabilizer pada es krim berfungsi untuk menghambat pembentukan kristal es dan memperlambat es krim meleleh. Perusahaan ingin mengetahui apakah konsumen dapat membedakan es krim formula lama dengan formula baru. Maka metode uji organoleptik apa yang dapat dilakukan? Jadi di sini, kata kuncinya adalah konsumen dapat membedakan es krim formula lama dengan es krim formula baru. Nah, kalau untuk tujuan membedakan formula lama sama formula baru, kita bisa menggunakan uji apa? Ada yang bisa menjawab? Discrimination. Apa? Yang discrimination itu Bu yang Oh, beda. oke, uji discrimination. Ada macam-macam uji discrimination, ada yang tahu? Aduh, apa aja jenisnya? PPT-nya bisa kalian dapatkan di LMS loh kalau misalkan kesulitan untuk ini. Oh, tadi apa aja ya? Terus lupa. Kalian bisa cek di LMS atau coba deh saya kirimkan. Iya, memang benar ya, kita menggunakan uji pembeda atau uji discrimination. Tapi kan untuk uji discrimination itu eh, ada banyak macamnya. Ayo mungkin ada yang bisa menyebutkan macamnya apa aja. Ayo ini latihan UAS loh. Triangle test, duo tree test, sama comparison test. Ya, jadi oh, ada triangle atau uji segitiga, kemudian ada lagi yang dua trio atau uji comparison. Ini deh. Aduh, saya tuliskan, coba tuliskan di sini. Uji segitiga atau triangle, kemudian duo trio, sama uji pembanding. Tuh ya, di, diingat-ingat. Kemudian, jika perusahaan menggunakan metode uji segitiga, kemudian jumlah panelisnya 25, ya. Nilai kritis panelis yang menjawab benar ada 13. Jumlah panelis yang menjawab benar ada 10.
Ayo, kesimpulan apa yang bisa diambil? Jadi, pakai uji segitiga, jumlah panelisnya 25, dari 20, kalau kita melihat di tabel itu angka 25, eh, supaya dikatakan formulanya itu berbeda, maka yang panelis menjawab benar itu minimal ada 13. Ini 13. Ternyata panelis yang menjawab benar itu ada 10. Jadi kesimpulan apa nih yang bisa diambil? Ayo, ada yang punya pendapat? Formula lama sama formula baru tidak ada bedanya, Bu. Ya, jadi formula yang lama sama formula baru tidak ada beda, alias sama. Kok tahu begitu? Ya tahu, karena ini jumlah panelis yang menjawab benar itu kurang dari 13. Kan 10 itu kurang dari 13. Kalau misalkan jumlah panelis yang menjawab benar misalkan 16 begitu, berarti formula lama sama formula baru itu ada beda. Tapi karena ternyata di sini yang menjawab benar itu hanya 10, berarti formula lama sama formula baru itu sama. Gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti kurang lebih soal-soal UAS dari saya itu seperti ini, jawaban studi kasus begini. Jadi kalau tidak memahami dari materinya, tidak paham uji segitiga itu apa, tidak paham uji dual trio itu bagaimana, itu nanti akan kesulitan dalam mengerjakan soalnya. Dan soal-soal seperti ini kan tidak ada di PPT. Jadi harus memahami, benar-benar memahami isi materinya seperti apa. Oke, ada lagi nih contohnya. Ada 2 produk minuman. Produk A menggunakan gula manis, produk B menggunakan gula alkohol. Rasa manis pada produk tersebut berbeda, namun panelis diminta untuk menebak produk mana yang lebih manis. Metode apa yang tepat untuk uji organoleptik pada kasus tersebut? Ada yang tahu? Pakai metode apa? Menebak produk mana yang lebih manis. Ini kata kuncinya. Pakai metode apa kira-kira? Comparison test. Ya, comparison test ya. Jadi kalau comparison test itu mana yang lebih bagaimana dibandingkan dengan yang lain. Bisa lebih manis, bisa lebih asin, bisa lebih pahit gitu. Jadi tebak-tebakan. Biasanya hanya ada 2 atau 3 atau beberapa sampel begitu. Nanti diminta panelis memilih mana yang paling manis misalkan atau mana yang paling pahit atau seperti itulah. Itu itu contohnya. Contohnya seperti itu. Kemudian, nah ini lagi. Pada produk keripik, parameter yang paling penting untuk tekstur, paling apa ya, untuk pada produk keripik, tekstur itu menjadi parameter yang paling penting, gitu kan. Kira-kira mutu tekstur apa yang ada produk tersebut dan dapat diuji dengan organoleptik? Teksturnya itu yang bagaimana yang bisa kita uji dengan organoleptik? Tekstur kan banyak ya. Nah, kalau keripik itu kira-kira kalian bayangkan, kalian makan keripik, kemudian kira-kira kalau ini mau diuji organoleptik kan, parameter apa yang penting yang berkaitan dengan tekstur? Menurut kalian apa? Ayo bayangkan makan keripik. Mungkin kalau di dekatnya kalian ada keripik, bisa kalian coba. Kira-kira kalau makan keripik itu untuk produk keripik tekstur apa yang penting untuk menjadi parameter di uji organoleptik. Kalau warna itu misalkan ada, oh ini warnanya karena keripik kuning, misalkan kuning kecoklatan. Dari dari kuning yang terang, cerah sampai ke kuning gelap. Kalau misalkan gosong kan jadinya gelap ya. Gitu. Atau misalkan aromanya itu aroma gurih kan ditambahi misalkan tambahi MSG jadi dia itu sangat gurih ada aroma misalkan ada rasa yang asin kan kadang gitu kira-kira tekstur yang bagaimana ada yang punya pendapat Renyah, Bu. renyah boleh oh ini ada yang di chat ini renyah lainnya ada lagi selain renyah kalau
apa yang kalian dengar ketika makan keripik? Ayo kira-kira apa? Renyah bener kok renyah. Ketika kalian makan keripik, sering mendengar suara-suara tidak sih? Kres-kres gitu? Crunchy. Ya, crunchy boleh. Oh ya, ini di chat ada yang bilang crunchy, itu juga bisa jadi parameter tekstur. Kadang kan kita bilang ada mendengar bunyi keras atau kriuk atau sejenis itulah nanti. Nah, itu bisa jadi parameter kerenyahan. Jadi kalau dia renyah itu umumnya mengeluarkan suara ketika digigit. Tapi ketika dia agak melempem begitu, melempem bahasa Indonesianya apa ya? Ya, melempem tahu ya kalau melempem itu bagaimana. Itu biasanya suaranya juga tidak begitu terdengar. Nah, itu bisa menjadi parameter mutu di keripik. Ini ada lagi. Seorang ahli gizi mengembangkan pancake dari tepung terigu dan daun kelor. Pada pengujian organoleptik, rasa menjadi salah satu parameter penting yang diujikan. Rasa apa yang mungkin muncul pada produk tersebut? Ada pancake. Sudah pernah makan pancake kan? Ada bahannya tepung terigu sama kelor. Nah, kira-kira rasa apa yang muncul? Gurih. Gurih. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin juga hambar, Bu. Hambar. Ada. Terus ini ada yang menjawab di chat, ada yang menjawab manis. Itu dari kalau dari ininya, bahannya ada kelor nih. Kelor itu menimbulkan apa? Rasa apa? Kelor ini. Langu. Langu. Dominan rasa daun kelor. Iya, ini di chat ada yang bilang dominan rasa daun kelor. Iya benar, tapi rasa daun kelor itu apa spesifiknya? Agak Pahit, pahit, sedikit pahit sedikit mungkin. pahit ya, pahit ya. Ini jadi ketika kita mau menentukan mutu hedoniknya, itu harus tahu ini kira-kira bahannya dari mana, ada pengaruh dari bahan atau mungkin bahan tambahan terhadap mutu organoleptiknya atau tidak gitu. Jadi kalau hanya dari tepung terigu, ya mungkin rasanya ada rasa manis, gurih mungkin. Tapi ketika ada kelor di situ, pasti ada muncul rasa yang tidak biasa. Jadi ada kelor itu kalau dibuat produk dia mengakibatkan produknya itu menjadi sedikit pahit atau muncul rasa pahit di situ. Gitu. Begitu nanti kalau mau menganalisa. Contoh ya, contoh cara menganalisa dari soal-soal seperti ini. Nah, tapi kan metode itu ada banyak ya Bu ya. Terus bagaimana kita memilih metode yang sesuai dengan apa ya, dengan problem kita gitu. Sebenarnya di buku di e-book yang sudah saya bagikan di halaman terakhir itu ada berbagai masalah di sini dan tes yang sesuai. Ini tidak bersifat saklek sebenarnya, bisa kalian ubah-ubah sebenarnya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan misalkan ya, kalian punya produk baru yang baru dikembangkan, ini yang nomor satu. Punya produk yang baru dikembangkan, itu semua jenis tes di buku itu bisa bisa digunakan. Gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya berbeda, nanti ya ujinya berbeda. Jadi misalkan ini pengen tahu bagian mana sensoris yang ingin ditingkatkan, maka kita bisa menggunakan ini misalkan afektif afektif tes uji penerimaan pada tabel sekian. Nah, itu bisa. Di sini banyak sekali masalah-masalah yang ada atau tipe-tipe masalah yang bisa diselesaikan dengan berbagai macam tes. Ini di sini bisa. Atau mungkin ada yang tanyakan sampai sini? Nah ini, atau mungkin kalau kalian ingin menggunakan tes triangle atau tes segitiga, itu area yang bisa diaplikasikan apa aja. Jadi di sini misalkan
dua sampel yang tidak begitu terlihat perbedaannya, atau mungkin kita ingin mengetahui mana sampel yang berbeda dengan yang lainnya, seperti itu bisa. Duo trio juga mirip dengan triangle test gitu. Ini contoh yang lain. Ini ada lagi, ada Poirot comparison test, ada macam-macam ya, ada sampel ranking test. Ranking test itu yang kita mengurutkan dari yang paling manis sampai yang paling tidak manis, gitu kan, atau yang mungkin yang hambar dari yang sangat pahit. Nah, itu namanya ranking test. Itu bisa digunakan juga, gitu. Ini beberapa jenis metode tes dan area penggunaannya seperti apa. Ada banyak sekali jenis tes di sini. Ada yang hedonic rating, dia bisa digunakan untuk mengetahui penerimaan sampel untuk populasi tertentu, gitu kan. Ah, contohnya lagi, ini ada flavor profile untuk tahu profilnya seperti apa, ada HDA method yang biasanya digunakan di panelis terlatih, banyak. Oke, sebelum materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Saya izin minum ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa angkat tangan atau menuliskan di grup, menuliskan di chat maksud saya. Nah, ini materi selanjutnya itu berkaitan dengan aplikasi uji organoleptik atau sensoris pada pengembangan formula makanan. Jadi sebenarnya kalau di penelitian-penelitian itu atau mungkin di aplikasinya itu bagaimana sih fungsinya uji organoleptik. Ini saya ambilkan dari skripsinya kakak tingkat. Judulnya pembuatan cookies substitusi tepung ampas kelapa sebagai selingan rendah glikemik bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi memang yang banyak menggunakan uji organoleptik itu adalah jenis-jenis penelitian pangan. Ini membuat cookies dari ampas kelapa. Ini formulanya ada 4 formula, P1, P2, P3, P4. Yang membedakan adalah perbandingan dari tepung terigu sama tepung ampas kelapa. Ini perbandingannya. Untuk yang bahan yang lain itu jumlahnya sama. Kemudian dibuat uji organoleptik. Uji organoleptiknya sama dengan metode yang kalian gunakan di praktikum kemarin. Jadi misalkan di sini ini untuk formula P1, 2, 3, 4 itu formulanya. Ini persentase jumlah panelis. Ini untuk mutu hedonik warna dan ini untuk yang hedonik warna. Kalau untuk hedonik ada dari sangat tidak suka sampai sangat suka. Nah, ini bisa kita cek di sini bahwa oh ternyata P1 itu warnanya kuning kecoklatan, nih kan, kuning kecoklatan. Oh, yang P2 sama kuning kecoklatan. Oh, ternyata yang P3 itu warnanya jadi kuning, yang P4 dia warnanya jadi kuning agak pucat. Terus untuk panelis yang semuanya kesukaannya sama. Kesukaannya sama, tapi persentase kesukaannya paling tinggi ada di P4. P4 itu yang kuning agak pucat, ini kan. Jadi kita bisa kembali, oh ternyata yang P4 itu yang banyak tepung ampas kelapa. Semakin banyak tepung ampas kelapanya, warna kuningnya dia menjadi memudar. Warna kuningnya agak pucat. Dan itu yang disukai sama panelisnya. Yang dilihat dari persentasenya dia paling tinggi kan ini. Gitu. Kemudian ini contoh lagi untuk data yang dirasa. Untuk data rasa ini misalkan oh P1 dia gurihnya sangat lemah. P2 dia gurihnya lemah, P3 agak gurih, P4 gurih. Nah, ini kan. Kemudian ini kesukaannya P1 suka, P2 suka, P3 agak suka, P4 agak suka. Nah, ini kan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa panelis itu sebenarnya lebih menyukai rasa yang gurihnya lemah, lemah sampai sangat lemah gitu kan. Kalau gurihnya ditingkatkan jadi agak gurih sama gurih, panelis kurang menyukainya. Jadi gitu. Itu contoh kalau di penelitian tuh hasilnya kita bisa melihat oh panelis itu lebih menyukai yang bagaimana, terus perbedaan antar sampel itu juga jadi tahu. Ini contoh yang lain. Ini bimbingan saya. Mahasiswa ini membuat sorbet kulit buah naga merah dan buah jambu
biji merah sebagai selingan tinggi serat. Jadi mahasiswa ini membuat sorbet bahannya dari buah naga merah dan buah jambu biji merah. Tahu sorbet ya? Sorbet itu seperti es krim, tapi dia itu hanya dari buah, tidak menggunakan susu. Jadi hanya dari buah dan memang secara tekstur, eee, sorbet ini dia lebih lebih kasar gitu dibandingkan dengan yang es krim. Kalau es krim kan sangat lembut, kalau ini lebih kasar karena memang tidak menggunakan lemak di sini. Perlakuannya ini ada bubur kulit buah naga, bubur jambu biji, ini persentasenya ada bahannya dari gula pasir sama air. Eee, Penelitian ini menggunakan panelis terlatih. Jadi Sofwa ini dia melakukan seleksi panelis terlebih dahulu sehingga didapatkan panelis terlatih, kemudian ini agak kecil ya, tapi kelihatan ya. Di sini ada parameter mutu hedonik rasa. Jadi yang menentukan mulai dari rasa manis, rasa asam, hingga rasa khas jambu, itu adalah panelis dari panelis terlatihnya. Definisinya bagaimana, skalanya bagaimana, itu adalah panelis terlatihnya. Hasilnya begini. Nah, hasilnya ini bisa dilihat, ini kan dia menggunakan yang skala garis tadi ya, bukan yang menggunakan 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi yang menggunakan skala garis dari misalkan untuk rasa manis dari sangat lemah hingga sangat kuat dengan interval 1 sampai 10 gitu contohnya. Nah ini bisa dicek untuk rasa, ternyata yang lebih dominan adalah rasa manisnya, ini kan. Nilainya kan jauh lebih tinggi rasa manisnya dibandingkan dengan rasa asam yang ini, sama rasa jambu biji, kan lebih tinggi. Yang paling lemah adalah rasa asamnya. Rasa asam ada, tapi lemah. Terasa aja, rasanya jambu biji juga ada, lebih kuat dibandingkan dengan rasa asam, sedangkan yang paling kuat adalah rasa manisnya. Ini, dan panelis ini juga kesukaannya bagus, dapat skor 7 sampai 8. 7 sampai 8 kan berarti dia cenderung kesukaannya kan sangat suka. Gitu. Ini ya kalau jadi untuk penyajian datanya itu dia tergantung dari metode yang digunakan. Kalau yang penelitian yang tadi yang menggunakan skala ordinal sama dengan yang di praktikum, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, ini kita bisa menyajikan seperti ini dalam bentuk prosentase. Tapi kalau penelitian itu menggunakan skala garis dari apa sampai apa, misalkan dari sangat lemah sampai sangat kuat, sangat tidak suka sampai sangat suka, itu penyajiannya bisa seperti ini. Bisa dalam bentuk tabel seperti ini atau yang tadi ada yang dalam bentuk tabel radar laba-laba tadi. Kemudian contoh lagi, ini mutu hedonik warna. Warnanya ada intensitas warna merah, intensitas warna oranye, sama kecerahan. Ini bisa dicek nih untuk yang perlakuan P6, 46% kulit buah naga dan 54% buah jambu biji merah, itu punya intensitas warna yang paling tinggi, ini kan. Ini kan kalau dibandingkan dengan yang lain nilainya paling tinggi, berarti kan intensitas warna merahnya dia paling tinggi. Intensitas warna merah paling tinggi berarti dia warna merahnya itu paling kuat gitu. Intensitas warna oranye yang paling rendah. Nah, ini kan warna oranye paling rendah dibandingkan dengan yang lain kan dia dapat skor yang paling rendah. Kecerahannya dia juga paling rendah, dia paling gelap, gitu kan. Kemudian dia yang paling disukai, ini kan. Ini mirip lah, dua produk ini mirip. Tapi kalau kita melihat di sini, P6 itu yang paling disukai karena warna merahnya dia yang paling kuat, ini karena dapat skor paling tinggi, warna orange-nya yang dia paling rendah, ini kan dapat skor yang paling rendah dibandingkan dengan yang misalkan P1 seperti ini, termasuk yang rendah juga, dan kecerahannya juga yang paling rendah. Mengapa kecerahannya paling rendah? Karena kecerahan atau produk itu ditentukan dari warna merah kalau di sini. Semakin banyak warna merahnya, maka dia semakin gelap. Kalau warna orange yang semakin banyak, dia warnanya cenderung lebih cerah, gitu. Itu terus ini coba lagi nih, ada studi kasus nih untuk latihan soal. Oh, ya ini bukan ini deh. Mutu hedonik rasa kacang atom, 1 hambar, ini sama dengan yang di praktikum ya. 1 hambar, 2 agak gurih, 3 gurih, 4 agak manis, 5 manis.
Hasil pengujian dari 38 panelis menyatakan 12 panelis memilih rasa gurih, 18 panelis memilih gurih, dan 6 panelis memilih manis. Jadi jumlah panelisnya ada 38. Dari 38, 12 memilih agak gurih, 18 gurih, dan 6 manis. Nah, berapa persen panelis yang memilih agak gurih? Ayo berapa? Boleh dibuka deh kalkulatornya. Saya juga buka kalkulator nih. Agak gurih berapa persen? 31,57%. Ya, 31,57. Dari mana dapatnya? Dari itu 12 dibagi 38 kali 100%. Ya, betul sekali. Jadi 12, oh terlalu kecil ya. 12 dibagi 38 dikali 100 sama dengan 31,57. Tadi di chat juga ada yang menjawab 31,57%. Gini. Ini ya 12-nya dari sini. Ini 12 panelis ini yang memilih agak gurih. Jumlah panelisnya ada 38. Jadi ada 31,57% panelis yang memilih agak gurih. Nanti untuk ujian saya ambilkan soal-soal angka-angka yang mudah ya, yang tidak perlu pakai kalkulator deh, tenang aja nanti. Kemudian apakah ada panelis yang memilih rasa hambar? Ada tidak? Ini kan 1 hambar, 2 agak gurih, 3 gurih, 4 agak manis, 5 manis. Nah, panelis, apakah ada yang memilih hambar? Ada Ada? dua. Dua. Dapat dari mana? Dari jumlah 18 sampai 6. 18 sama? Dari 38 dikurangi 18, dikurangi 12, dikurangi 6. Dikurangi 18. Oh, salah. 38 dikurangi 12, dikurangi 18, dikurangi 6. Ada 2. Gitu. Terus, bagaimana kesimpulan rasa kacang atom? Jadi, kacang atomnya rasanya bagaimana? Ayo, bagaimana cara menentukan kesimpulannya? Rasa kacang atomnya, apakah dia hambar, apakah agak gurih, agak manis atau manis? Gurih. Gurih? Tahu dari mana? Dari jumlah panelis yang memilih rasa gurihnya lebih banyak dari yang lain. Ya, paling banyak ya. Jadi Iya. panelis itu mayoritas panelis, ini kan, 18% ini, mayoritas kan ini, itu memilih rasa gurih. Jadi bisa disimpulkan bahwa rasa dari kacang atom itu adalah gurih. Gitu. Jadi kalau kemarin pas praktikum kalian benar-benar menyimak praktikumnya, kemudian ikut mengerjakan dari laporannya, saya rasa soal-soal seperti ini bisa lah ya dikerjakan. Terus, nah ini contoh lagi. Berikut data organoleptik dari cookies. Ini perlakuannya tepung terigu sama tepung jagung, perbandingan keduanya. Skalanya kalau yang uji hedonik 1 sangat tidak suka, 9 sangat suka. Dia menggunakan 9 skala ya ini. Untuk uji mutu hedoniknya 1 sampai 9 dari warna terang sampai warna gelap. Nah, ini rata-ratanya sekian untuk hedonik warnanya, ini untuk mutu hedonik warna. Pertanyaannya, perlakuan mana yang paling gelap? Mana kira-kira yang paling gelap? Berarti kalau yang paling gelap yang dilihat adalah mutu hedonik. F1.
Mana? F1 sampai F6 yang paling gelap. Perlakuan F1, Ibu. Ada yang menjawab F1. Karena apa? Karena nilainya paling tinggi, Ibu. Nilai di mana? Ini kan ada banyak. Nilai Oke. di rata-rata uji hedonik warna. Oke. Ada pendapat lain? Atau Karena sepakat? karena nilainya paling rendah di mutu hedonik. Paling rendah di mutu hedonik. Lainnya ada yang punya pendapat lain? Warna yang paling gelap loh ya, yang ditanyakan. F6. Nah ini coba cek skalanya. 1 itu terang, 9 itu gelap. F6, Ibu. F6 karena apa? Karena di mutu hedonik warnanya itu 8,9 paling tinggi, Bu. Nah ya benar ya. Jadi memang yang paling gelap itu adalah yang F6. Jadi jangan, kalau datanya seperti ini coba lihat ininya apa kriterianya. 1 sampai 9 warna terang sampai gelap. Jadi 1 itu yang paling terang. Berarti nilai yang paling kecil itu adalah yang paling terang. Yang 9 itu gelap. Berarti nilai yang paling besar itu yang paling gelap. Jadi karena yang paling gelap itu adalah yang F6, nilainya yang paling tinggi. Gitu. Terus mengapa panelis menyukai perlakuan F6? Oh, salah ya. Uji hedonik. Oh, salah, Ding. Ini harusnya mengapa panelis paling menyukai perlakuan F1. F1 ya, bukan F6. F1 kan hedoniknya, iya benar. Sangat suka kan 9, berarti yang paling tinggi. Ini paling tinggi ada 7,28 F1. Berarti panelis menyukai F1 karena warnanya, Warna terang, Ibu. Terang, iya, Ibu. warnanya paling terang. Gitu. Bagaimana? Ada kendalakah dalam membaca data-data hasil organoleptik? Tidak ada, Ibu. Tidak Atau ada. ada yang masih bingung? Tidak, Ibu. Bisa ya, nanti ketika ujian muncul soal-soal serupa, semoga bisa nanti mengerjakan. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Ini sebentar ya, saya minta waktu sebentar lagi. Nah, di sini selain ujiannya dari materi, ujiannya itu ada yang dari jurnal juga. Ini jurnalnya sudah saya unggah di LMS Anda, nanti bisa kalian ambil. Jadi jurnal ini membahas atau menduga umur simpan dari produk pastry dengan metode kuantitatif deskriptif analysis. Berarti kalau metode GDA itu pasti menggunakan metode panelis terlatih. Itu coba kita cek di metode. Nah, nah ini kan di metode kan tertulis kan ini. Nah, ini ada seleksi panelis. Seleksi panelis dilakukan terhadap mahasiswa, berarti menggunakan panelis mahasiswa Departemen ITP, IPB, gitu. Kemudian kriterianya tertarik terhadap uji sensoris. Nah, ini yang paling penting, tidak alergi terhadap gluten. Karena memang produk pastry itu mengandung gluten yang mungkin beberapa orang alergi, sehingga untuk kriteria tidak alergi itu perlu dimasukkan. Khawatirnya kalau panelisnya itu alergi, kemudian mencicipi dan terjadi sesuatu, itu kan jadi repot ya, kan tidak hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian menetap di Bogor untuk beberapa bulan kemudian, karena memang untuk seleksi panelis itu butuh waktu yang agak panjang, sehingga ini perlu menetap di Bogor untuk waktu tertentu. Untuk seleksi panelis, nah ini seleksi panelis terdiri dari uji pengenalan nih, pengenalan aroma rasa dasar, uji segitiga, serta uji ranking. Kalau uji aroma
Untuk mengetahui apakah organ penciuman panelis dapat berfungsi dengan baik, menggunakan alat namanya smelling strip. Smelling strip itu, kalau ini loh, kalau kalian ke mall, kemudian dikasih ada kertas yang sama mbak-mbak SPG parfum, itu kan ada tas kotak panjang. Nah, itu kan ada wangi. Nah, itu namanya smelling strip. Nah, nanti smelling stripnya itu nanti akan berbau macam-macam dan panelis diminta untuk menduga ini tuh kira-kira aromanya apa. Misalkan ini aroma jeruk. Oh, ini aromanya jeruk, tulis. Ini aroma jeruk. Oh, ini aroma cengkeh misalkan ya. Oh, ini aroma mawar gitu. Kemudian panelis yang terpilih adalah panelis yang menjawab 50% total dari sampel yang disediakan. Habis dari uji aroma, nanti ada uji rasa dasar. Ini nanti membedakan kelima. Rasa dasar yaitu manis, asam, pahit, dan umami. Umami itu gurih dari MSG. Jadi beda ya antara umami sama asin itu beda. Kalau asin ya asin, kalau umami itu lebih ke gurih, khas MSG. Jadi nanti panelis diminta menebak sampel ini itu rasa apa. Gitu. Kemudian panelis yang terpilih adalah yang dapat menjawab 80% dari total sampel yang disediakan. Selanjutnya, panelis diminta untuk melakukan uji segitiga untuk mengetahui apakah panelis dapat membedakan perbedaan atribut antar sampel dengan intensitas yang berbeda. Sampelnya ada rasa manis asin dengan 6 konsentrasi yang berbeda. Tapi ini bisa dimodifikasi, misalkan ada tiga sampel, konsentrasi A, konsentrasi B, sama konsentrasi B. Gitu. Kalian diminta mencari yang konsentrasi A yang mana gitu. Kalau uji ranking dilakukan untuk mengetahui apakah panelis dapat mengurutkan sampel dengan beberapa konsentrasi yang berbeda. Jadi dari 6 konsentrasi itu nanti diurutkan dari yang paling hambar sampai yang misalkan rasa manisnya paling kuat, itu diurutkan. Nah, yang kalau sudah benar nanti panelisnya bisa menjadi panelis terlatih. Setelah jadi panelis terlatih, nanti ada yang namanya pelatihan panelis. Jadi pelatihan ini dilakukan supaya panelis mengenal karakteristik dari sampel uji. Jadi sampel ujinya itu pasri itu bagaimana gitu kan. Kemudian panelis juga dikenalkan produk yang telah mengalami kerusakan tekstur dan aroma tengi. Karena memang untuk menduga umur simpan itu menggunakan aroma tengi. Tahu ya aroma tengi. Kalau misalkan produk setelah disimpan dalam jangka waktu tertentu mengeluarkan aroma tengi, berarti sampel produknya itu sudah basi. Gitu. Selanjutnya setelah pelatihan, maka ada FGD, Focus Discussion Group, yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sensoris. Nah, itu. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau yang tadi itu semuanya menggunakan apa? Ada yang menggunakan persentase, ada yang dalam bentuk rata-rata. Yang ini yang menggunakan contoh penyajian yang menggunakan tabel laba-laba. Nah, kelihatan ya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya tuh begini. Ini yang bulat apel danis, yang segitiga croissant coklat, yang tanda silang croissant keju. Contohnya misalkan untuk parameter aroma. Aromanya apel danis ini kan, yang bulat, dia paling tinggi dibandingkan dengan jenis aroma yang lain. Ya, croissant sedikit di bawahnya. Croissant keju paling bawah, croissant coklat yang aromanya sedikit di bawahnya apel danis. Kemudian untuk rancid itu tengi. Untuk ketingian itu dia yang paling semuanya rendah sama rendahnya. Untuk tingkat rasa juga semuanya sama. Untuk kerasnya kerenyahannya ini yang paling lemah adalah di apel danis nih. Dia paling bawah. Kalau untuk yang paling tinggi itu yang segitiga. Segitiga itu croissant coklat. Hardness itu kekerasan. Kekerasan yang paling keras itu yang croissant coklat nih.
Yang paling tidak keras adalah apel danis. Nah, ini kan. Filling, isian. Isian paling banyak ada di segitiga. Segitiga itu croissant coklat gitu. Jadi kalau penyajiannya dalam bentuk seperti ini, kita bisa tahu oh mana yang paling kuat, mana yang paling lemah gitu toh. Ya, tapi kita tidak tahu skornya berapa, prosentasenya berapa. Kita hanya tahu mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah. Gitu. Itu sih. Terus ini untuk hasil GDE. Ini kalau yang hasil-hasil seperti ini, Arrhenius dan lain sebagainya, itu tidak perlu dipelajari secara mendalam. Karena ini untuk materi yang lain. Untuk umur simpan itu tidak dibahas secara detail menggunakan uji organoleptik kalau di Tekpang begitu, tapi sebenarnya bisa digunakan. Jadi untuk ujiannya kalian fokuskan pada metodenya, bagaimana pelatihannya, bagaimana uji seleksinya, kemudian bagaimana cara membaca datanya, gitu. Itu sih. Ini jurnal ini yang akan saya ujikan juga. Tapi ya kurang lebih nanti pertanyaannya seputar dari isi jurnal itu. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau ada yang masih bingung mungkin cara membaca data dari hasil-hasil organoleptik? Sudah cukup ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, demikian kuliah teknologi pangan di siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu hadir di siang hari ini, sudah 1 jam lebih sedikit ya. Kemudian materi-materi tadi sudah saya unggah di LMS, kalian bisa unduh. Kemudian rekaman kuliahnya juga akan saya unggah di YouTube. Misalkan tadi ada yang masih bingung, tiba-tiba nanti pas belajar ada yang bingung, gitu kalian bisa membuka kembali untuk materi kuliahnya. Saya juga mohon maaf bila selama mendampingi selama praktikum teknologi pangan ada salah kata. Selamat berlibur, selamat liburan. Semoga nanti UAS-nya bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Dan sampai jumpa di semester depan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.